lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd, ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, berkat rahmat karunia juga pertolongannya kita masih dikasih kesehatan, keselamatan, juga berbagai nikmat yang tiada tara banyaknya. Plus malam ini kita masih dikasih kesempatan untuk melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini. Walaupun kondisi belum memungkinkan indah, tapi insya Allah tak akan mengurangi kekhidmatan kita dalam thalabul ilmi. Bahkan Allah sudah memberikan janji yang sangat luar biasa bagi siapapun yang mengiunkan langkah jauh atau dekat. Allah sudah memberikan setiap angkatan kaki yang kiri atau kanan, Allah memberikan nilai-nilai kebaikan. Bahkan satu, ada penghapus dosa. Di sisi lain juga Allah sudah menjelaskan siapapun ya menempuh jalan thalabul ilmi, Allah akan memudahkan jalannya ke surga, insya Allah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan mentengahkan satu surat yang sudah biasa dihafal, bahkan menjadikan pembuka setiap kita salat. Bahkan di dalam ayatnya tentu terkandung berbagai nilai-nilai spiritual yang sangat tinggi, yang kadang tidak begitu banyak orang mengenalnya. Kenapa? Tentu ada nilai-nilai lain yang dianggap suatu keindahan bagi mereka. Padahal inti yang ada di dalamnya belum mereka sentuh. Bahkan lebih jauh lagi belum pernah mereka mendalami sampai sejauh mana makna atau nilai-nilai spiritual itu yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Mari kita buka perlahan, karena bagaimanapun kita siapkan hati, nanti ayat demi ayat, simpan di memori juga, simpan juga, ukirkan di lubuk hati yang paling dalam. Karena suatu saat ini ayat akan menjadikan satu nilai ucap gerak langkah kita ke depan. Mari kita buka mushafnya kalau ada yang bawa. Kita awali dengan ucapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tahukah kita apa makna terkutuk? Beberapa mufassirin mentafsirkan ayat dengan mengatakan terkutuk di sini yakni setan atau iblis itu dijauhkan dari rahmat Allah. Dia tidak akan mendapatkan keberkahan hidup, rahmat, perlindungan, pertolongan, bahkan ampunan dan surganya pun sudah tidak akan didapatkan. Jadi kalau seandainya ada orang yang dilaknat, tentu tak jauh berbeda dengan apa yang didapat oleh iblis itu sendiri. Nah, ayat ini tercatat di surat perintahnya. Ada yang tahu di antara Anda? Ada yang tahu kenapa kita harus mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim apabila kita mau baca Al-Quran? Ya, alhamdulillah. Berarti kita sudah mulai menyimpan sesuatu yang indah itu. Tentu kita untuk menghindari hal-hal dari kutukan yang akan dijerumuskan oleh setan itu sendiri. Di dalam surat An-Nahl tadi dibacakan, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kalian membaca Al-Quran, hendaklah berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ta'awud atau isti'adah ini juga ya dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika marah. Ini nilai-nilai terkandung sangat luar biasa. Apabila seseorang mengalami sesuatu emosi yang meledak-ledak, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah bagi sebagian orang bisa melepas emosi itu sendiri. Tapi jika kata Rasul tidak mampu, pada saat marah sambil berdiri itu kemudian meledak-ledak, duduklah. Juga duduk tidak bisa menghambat ya pergerakan hati yang mungkin dahsyat, marah luar biasa,
segera berbaring. Begitu juga pada saat berbaring kita juga tidak mampu ya meredam emosi itu, maka Rasul menganjurkan berwudulah. Lalu mungkin melakukan sholat. Itulah cara-cara apabila kita mengalami hal-hal yang berkaitan dengan emosi. Ketiga, ta'awud al-isti'adah kita ini juga dianjurkan pada saat kita tergoda oleh setan atau iblis itu. Di mana tergoda di Al-Quran belum dijelaskan atau tidak dijelaskan. Luang lingkupnya sampai sejauh mana ta'awud. Maka ayat dalam surat Al-A'raf ayat 200, ayat silat 36, nadanya sama. Wa imma yazagonnaka syaiton nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Apabila kalian digoda oleh gangguan setan, berlindunglah kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Itu nadanya salah. Tapi ada yang lebih spesifik lagi apabila kita digoda yang berbentuk setan, bisa dari jenis jin dan manusia. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 97-98 mengatakan, wa qul rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Dan katakanlah oleh kamu Muhammad, kepada siapa? Tentu kepada umatnya. Apa harus dikatakan? Aku berlindung kepada Allah Rabb sekalian dari godaan-godaan setan atau bisikan-bisikan setan, dan aku pun berlindung kepadamu ya Allah. Jangan sampai setan mendekatiku. Ini bisa maknanya dekat di sini masuk hati, masuk pengaruh dari kiri kanan, atau menjelma. Ini bagi orang-orang tertentu yang ditakdirkan Allah melihat. Ini jangan sampai kehadirannya, kata Allah, berlindung. Kehadirannya tentu berbeda, bisa manusia yang jahat, yang zalim, yang mempengaruhi tentang kebaikan. Ini pun harus ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Imam Syafi'i mengatakan jika seseorang melihat makhluk gaib, wajib syahadat lagi. Kenapa? Aslinya. Tapi kalau sudah menyerupai hal-hal yang lain, Rasul mengatakan ketika suatu saat Rasul ya menangkap jin ketika sholat, apa kata Rasul? Kalau seandainya tidak mungkin malu doa Nabi Sulaiman alaihissalam, aku akan ikat makhluk gaib ini, jin ini di tiang biar anak-anak jadi permainan. Di zaman Rasulullah pernah terjadi, yakni ketika Abu Hurairah menunggu zakat. Ini satu bukti makhluk gaib bisa dilihat bagi orang yang Allah kehendaki. Itu. Nah, kita berta'awud ini. Jangan sampai kita pergi kemanapun ada rasa lain, sensitivitas kita tinggi tentang hal-hal yang ada di sekitar kita, berucaplah a'udzubillah. Atau Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu ta'awud. Kedua, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, mengawali apapun, aktivitas apapun nilainya jadi ibadah. Bahkan Rasulullah juga menjelaskan aktivitas apapun tidak diawali dengan ucapan bismillah, antar kurang atau mungkin terputus. Maka di sini bismillahirrahmanirrahim tentu ucapan ketika ya bisa membuka Al-Qur'an di awal, tapi kalau di tengah tadi ayatnya ya harus ta'awud. Ya, dalam ta'awud kita bisa diterapkan juga ketika membuka sebelum baca Al-Quran pada saat itu. Lalu laju a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu disunahkan. Ta'awud. Kemudian bismillah di antara kita ada juga yang dizaharkan, ada yang tidak. Bismillah. Ini thariqul jam'i masuknya. Ada hadis-hadis sahih menerangkan keduanya. Dari Anas bin Malik mengatakan Salatu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman la yadharu bismillahirrahmanirrahim. Aku salat berserta Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman tak pernah mendengar dinyaringkan. Tapi Ibnu Abbas, Abu Salamah juga Ikrimah, Ibnu Jubair ya, mengatakan Rasul setiap salat itu mengucapkan bismillah sebelum mengawali baca. Jadi jelas ini thariqul jami, tidak ada perlu sahabat kita, saudara kita yang di Muhammadiyah mengucapkan langsung alhamdulillahirabbil alamin.
Bisa dengan ucap yang sir. Tapi Imam Maliki dengan murid-muridnya tidak mengucapkan walau sin atau zahar. Kenapa? Dia tidak mengakui bahwa bismillah itu sebagian dari ayat surat Al-Fatihah. Tapi Ibnu Abbas menjelaskan ayat pertama surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebut Ashabul Mathani, 7 kali yang diulang-ulang. Kita masuk kepada ayat selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ya, tetap bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Siapa di antara Anda yang mengenal puji? Ayatnya di sini segala puji berarti macam-macam puji. Ada yang tahu enggak macam-macam puji yang masuk di makna tafsir ini? Ada yang tahu? Baik, itu namanya Asmaul Husna. Tapi yang dimaksud di sini segala ada 4 menurut syariat. Yang pertama, qadimun alal qadim. Pertama. Kedua, qadimun alal hadis. Ketiga, hadisun alal qadim. Keempat, hadisun hadis. Ketika saya di pesantren dulu itu dilakukan. Qadimun li qadimin. Qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Artinya, puji hebel kanu hebel, begitu Bu. Artinya puji hebel adalah Allah yang pertama. Wujudnya adanya tidak diawali dengan tiada. Puji Allah untuk Allah, mana buktinya? Inna na'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian yang tidak mengetahui. Inna na'lamu ma yusirun wa ma yu'linun. Aku lebih tahu dari apa yang engkau tampakkan dan engkau sirkan. Inna na'lamu ghaibas samawati wal ardh. Aku pun tahu yang gaib di langit dan bumi. Dan banyak-banyak makhluk. Bahkan innani annahu la ilaha illa ana fa'budni. Aku ini Allah, tiada Tuhan selainku. Ibadahlah kepadaku. Itu kata Allah. Itu pujian Allah untuk Allah. Qadimun da qadimin. Yang kedua, qadimun da hadisin. Puji Allah untuk manusia artinya. Yang anyar itu manusia, makhluknya. Qadim yang lama tadi. Apa pujian Allah kepada manusia? Nabi Ibrahim alaihissalam dikasih predikat Al-Khalil, kekasih Allah. Imaman nas, imam para manusia. Dipilih, dia paling terpilih di dunia. Bahkan di akhirat termasuk golongan orang yang saleh. Nabi Ayub orang yang paling sabar. Tapi Nabi Rasulullah SAW, junjungan kita apa predikatnya? Khatamin Nabiin. Lalu apa lagi? Benar? Uswatun hasanah. Contoh yang terbaik. Lalu apa lagi? Akhlakul karimah. Ya, itu contoh-contoh pujian kepada Allah kepada orang yang saleh yang dianggap satu makhluk yang paling tunduk patuh kepadanya. Lalu sekarang hadisun liqadimin. Ini sudah didesain oleh Allah sedemikian rupa. Pujian kita kepada Allah yang mendapatkan nilai secara syar'i. Yaitu apa? Hadisun liqadimin. Subhanallah. Maha suci engkau Allah. Allahu Akbar. Engkau maha. Dan banyak lagi. Itu yang disebut hadisun liqadimin. Sekarang hadisun liqadisin. Puji manusia kepada manusia. Seorang suami memuji istrinya, waduh mama cantik banget nih pakai baju ini, keren, aku senang sekali lihat. Itu pujian seorang suami kepada istri. Begitu juga seorang istri, papa keren sih pakai jas ini, luar biasa seperti kita dulu pertama. Itu kan pujian, muji anak, muji tetangga, muji segala itu. Tapi kembali semua pujian itu hak Rabbul Alamin. Rabbul Alamin ini sudah masuk rububiyah. Artinya Allah yang menciptakan, memelihara, mengatur. Semua yang ada di langit dan bumi ini ciptakan Allah. Allah lah yang memeliharanya. Bahkan wa ma min dzabbatin illa rizquha. Allah menciptakan segala dengan rezekinya. Sampai binatang merayap pun dia yang Allah menentukan rezeki. Itu. Lalu mengatur, segalanya diatur Allah. Bahkan ukuran-ukurannya sudah distabilkan dengan kondisinya masing-masing. Allah mengatur umur kita, mengatur
perut kita, mengkonsumsi sejauh mana kecukupannya, mengatur pandangan kita, mengatur pendengar kita, termasuk mengatur matahari, bulan, bintang yang ada di alam jagat. Termasuk malaikat diatur semuanya. Itu rububiyah, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Kita masuk Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Welas kalau bahasa Sunda. Bahasa Asih. Ya. Kalau bahasa kita tentu yang populer adalah Allah itu pemurah. Para mufassirin menyebutkan Ar-Rahman ini untuk semua makhluk yang ada di bumi dan di langit. Ya, Allah Maha Pengasih. Apa yang dikasih Allah? Allah ini Al-Wahhab, memberi terus-menerus tanpa henti, bahkan tak terbayangkan apa yang ada pada diri kita. Sudahkah kita melihat ke dalam? Tanda-tanda kebesaran Allah itu di dalam diri tak terhitung banyak. Menurut penelitian saja, sudahkah kita berpikir berapa nilai oksigen dan nitrogen yang masuk ke tubuh kita? Menurut penelitian 20.000 liter per hari. Nitrogen 11.000 liter. Ya. Berapa nilai kalau diuangkan? Kalau oksigen 25.000 per liter, kalau nitrogen 10.000, harus menyediakan kalikan aja setiap hari. Berapa nilainya? Hampir 5.500.000. Kalau per bulan 5, miliar. Sudah digratiskan sama Allah. Sudah berpikir, bersyukur atas nikmat Allah itu atau belum? Mata melihat, mandang begitu indah, lihat warna yang cakep, yang ganteng, yang indah, segala macam. Nampak? Sudah kita berpikir kalau seandainya katupnya ditutup? Ini ada suatu kejadian yang sangat luar biasa. Ini belok sedikit. Orangnya kaya raya, anak pejabat tinggi, mengundang saya datang ke sana. Ternyata dia menangis. Dan apa yang terjadi? Anaknya yang ganteng, bodinya atletis, luar biasa gantengnya, kekayaan luar biasa, fasilitas ini. Tapi sudah berobat ke Amerika, ke Jerman, ya, ke Hong Kong, sudah berulang menghabiskan puluhan miliar, tapi enggak sembuh. Waktu saya tanya apa penyakitnya, karena yang datang itu orangnya ganteng, saya bilang. Dia memakai kacamata, ternyata matanya tidak bisa terkatup. Hanya itu. Coba audio. Untuk pertama beliau mengatakan sampai mungkin yang disebut ya untuk penyusut air mata, ya berapa dus sehari. Tapi setelah berlewat 2 bulan 3 bulan kering air matanya, melotot terus, maka dibalikkan. Apa yang terjadi? Dia mengakui kesalahan besar. Dia menyiksa orang tua dengan cara main perempuan. Pada kuliah semester 3, drop out. Lalu fasilitas untuk mungkin uang kuliah, dia embat untuk berpoya-poya, minum-minum, mabok-mabok. Sadar setelah itu kerusakan. Tapi mumpung saat itu saya ingatkan, istighfar, mohon ampun. Itu katup mata aja kelepat. Apalagi kalau ditutup, auzubillah min dzalik. Disinilah anugerah Rabb yang luar biasa. Sayangnya, maaf, pengasihnya. Sama, semua. Gula dirasa manis, mau orang musyrik, orang kafir, orang mukmin, orang ya. Garam asin, semua akan merasakan. Air putih mungkin seperti itulah tawar, dan banyak-banyak semua dikasih. Tapi kalau untuk rahim, arfin ini, ya, para ulama menyebutnya untuk kelak di kemudian hari, untuk hanya orang-orang yang dipilih Allah, yakni orang yang beriman, bertakwa. Kenapa? 100 Allah memiliki rahmat, yang satu baru ditaburkan di dunia ini, hingga setiap orang bisa saling mencintai, mengasihi sesamanya, atau termasuk jin yang 99 kelak akan dikasihkan Allah. Itu. Tapi Ali bin Abi Thalib menurut Muhammad ibnu Ishaq, ini sahih hadisnya, dari beberapa rawi yang disampaikan, menyatakan Rasulullah pernah bersabda, Isa ibnu Maryam mengatakan, Ar-Rahmanu fil akhirat wa dunya. Sesungguhnya Rahman Allah itu di akhirat dan di dunia. Dari sisi mana beliau melihat? Tentu kebijakan Allah itulah yang disebarkan. Ya, kasih Allah. Contoh, seseorang mungkin maaf akhlaknya tidak indah, melanggar aturan-aturan Allah. Tapi kalau di ujungnya bertobat, lalu sampai di hadapan Allah bersih. Seperti siapa? Para sahabat kan dulu orang-orang jahiliyah. Setelah dakwah Rasul masuk,
tersimpan di hati dan di memorinya, dia berubah drastis jadi beriman dan bertakwa. Itulah pengasih Allah yang luar biasa bagi mereka. Belum juga ar-Rahimnya yang tadi yang disebutkan 99. Lalu beliau mengatakan, Isa bin Maryam, Rasulullah bersabda tadi, ar-Rahim. Nah ini, Rahimu fil akhirah. Ar-Rahimahnya di akhirat kelak yang akan kita rasakan keindahan itu. Tak terungkapkan kebahagiaan yang akan didapatkan. Bahkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Setiap orang berbuat baik akan Allah lipat gandakan kebaikan. Dan tambahan, apa ziyadatun di sana? Para ulama mentafsirkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa. Itu termasuk nilai yang akan kita dapatkan jika kita istiqamah. Wa may ya'sim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siap beristiqamah, teguh pendirian dari awal hingga ujung, ini menempuh jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Mengarah ke arah yang tepat. Apa? Mengikuti syariat untuk mendapatkan ridho, ampunan dan surga. Itu. Masuk sekarang ayat selanjutnya. Di sini Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini pengukuhan dari ayat Bismillahirrahmanirrahim tadi. Menguatkan bahwa 2 kali Allah menyebutkan bahwa Allah yang tidak main-main, benar-benar yang di dalamnya seperti itu maknanya. Menurut para sahabat, menurut para ulama, tentu mereka bukan asal statement keluar dari lubuk hati atau nafsu rekayasa otak, tapi berdasarkan hujah yang jelas turun dari Rasulullah SAW. Ya sahabat, lalu para ulama yang masuk warasatul anbiya akan mengikuti jejaknya. Masuk ayatnya sekarang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya padamu na'budu kami beribadah. Ayat ini menafikan, mentauhidkan Allah, menafikan berbagai ilah-ilah yang lain. Hanya padamu kami beribadah. Apa ma'bud di sini? Identik dengan kita sebagai abd, yaitu budak. Memasrahkan diri seluruh jiwa raga hanya untuk majikannya. Apapun yang diperintahkan majikannya, entah hitam, putih, atau apapun namanya, pasti mau tidak mau akan diikuti. Walaupun bertolak belakang dengan hati nuraninya. Itu seorang hamba harus seperti itu. Kenapa? Sudah janji kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah betul-betul di dalam bahasa Arab apabila sudah terdapat huruf atau kalimat atau kata ma atau innama, annama, ma, lam, laisa, ada illa di tengahnya, ini ya maknanya tidak akan lepas di situ. Contoh, la ilaha illallah. Tiada lagi Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Allah. Berarti tidak ilah-ilah yang lain. Itu iyakah hanya padamu, ya Allah kami beribadah. Berarti ibadah kita hanya padanya. Tidak kepada yang lain, ingin dipuji, ingin pamer, dan macam-macam. Tidak. Iyakah na'budu. Berarti kita seorang hamba merasa harus kecil di hadapannya. Seperti itu. Kenapa? Ini menghambakan diri. Jangan sekali-kali belok hati dari apa yang disampaikan Allah tadi. Lalu di sini, wa iyyaka nasta'in, dan padamu juga ya Allah kami mempertolongan. Pertolongan banyak dengan cara yang kita dapatkan. Pertolongan tentu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dan bagaimana cara yang akan mendapatkan pertolongan? Ayat surat As-Saffat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabil alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Maukah engkau kalian, aku sampaikan, aku nikmatkan, aku juga perintahkan. Maukah kalian ditunjukkan kepada satu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Apa kata Allah? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Lalu watujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad dengan harta dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum. Itu yang paling terbaik untuk kalian. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa kalian. Wa yudkhilkum jannah, dan Allah masukkan ke dalam surga. Wa masikitu thayyibun jannatin adan, dan dimasukkan ke tempat yang indah yaitu surga Eden. Satu lagi, wa ukhra tuhibbunan nasru minallah wa fadlun qarib. Satu lagi yang engkau cintai, yang kalian cintai dariku,
pertolongan. Dan apa? Kemenangan yang dekat, kesuksesan yang bisa kita nikmati. Itu. Yang kedua, insyaallah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti pertolongan Allah turun kepadamu. Surat Al-Imran kalau nggak salah itu. Wa yusabbit aqdamakum, dan aku teguhkan posisimu atau kedudukan. Luar biasa bertolong. Maka di sini ayatnya, hanya padamu kami beribadah, hanya padamu kami mempertolongan. Ibnu Abbas mendapatkan nasihat dari Rasulullah mengatakan, fa idza sa'alta fas'alillah, fa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta-mintalah kepada Allah. Dan minta pertolongan juga, Allah pertolongan kepada. Jangan piak. Enggak ada di Al-Qur'an Sunnah itu. Kecuali kalau minta bantuan kepada orang yang hidup. Minta kepada ustadz kita, guru kita. Yang paling baik adalah minta kepada siapa? Doa ibu bapak kita. Kenapa? Digetarnya nadinya itu doa terus untuk anak walaupun tidak diminta. Ini perlu kita pahami. Kadang-kadang kita mempercayai orang-orang yang jadi idola kita. Entah itu ustadz, entah gus, seakan-akan mereka itu benar. Padahal kalau ditelusuri secara syariat, melihat Quran dan Sunnah, jauh bertolak belakang. Ini yang harus kita pahami. Mungkin antum di sini sering lihat berselancar di dunia maya. Siapa mereka sekarang yang menyampaikan ayat-ayat seperti iya, tapi tafsirnya kemana? Akhlaknya seperti apa? Menghancurkan agama itu sendiri. Ini yang harus kita. Kenapa tidak iya karena budu, wa iya karena tidak? Kenapa? Iya, nah di situ apa? Untuk dunia, hanya untuk dunia. Menggadaikan iman, menggadaikan apa lagi? Kepercayaan yang memang betul-betul harus kita pertahankan. Akidah. Lalu di sini masuk di sini ayat lanjutnya. Maliki yaumiddin. yakni Allah itu yang merajai di hari pembalasan. Untuk mentafsirkan ayat ini kita lihat surat Al-Infitor ayat 16 hingga 19. Ma'adraka ma yaumiddin. Kamu tahu enggak hari pembalasan? Summa adraka ma yaumiddin. Tahu? Sekali lagi aku tanya, tahukah kalian apa hari pembalasan itu? Allah menjawab langsung, yauma. Maaf, dikatakan hari pembalasan itu yaumaidil la tamlikum nafsul li nafsin wal amru yauma idzilillah. Hari pembalasan itu adalah satu hari di mana seseorang tidak bisa menolong orang lain sedikit pun. Semua ada dalam genggaman Allah. Ini hari pembalasan. Kita tanpa mungkin berpikir hari pembalasan akan datang. Hari pembalasan adalah hari penghisab amal-amal kita. Baik kalau kita di dunia, kebaikan akan kita dapatkan. Buruk kita melakukan di dunia, itulah yang akan didapat. Tapi kadang-kadang kita sering menduga-duga dengan cara-cara ritual yang mungkin gebiar di mana-mana. Bagaimana menyampaikan ayat-ayat agar kita mendapatkan nilai lebih untuk orang yang sudah tiada. Ini nanti kita jabarkan tentang hal itu. Setelah Mas, sekarang di ayat tadi di surat Al-Furqan mengatakan hari pembalasan itu yaumal haqqillah. Hari hak kebenaran dari Allah. Jadi tidak ada kebenaran selain dari hari itu. Entah itu sebagai manusia biasa, seorang mukmin, orang musyrik, hakim, pengacara, di situ kebenaran, keadilan akan nampak. Di sini masuk. Ayat lanjutnya di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan pada kami ya Allah jalan yang lurus. Ayat ini ditafsirkan oleh beberapa mufassirin yang menjelaskan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus. Ibnu Abbas mentafsirkan tunjukkan wafiqna sab'in alih. Berilah kami pertolongan ya Allah agar aku tetap istiqomah dalam kebenaran, tidak terjerumus ke dalam dosa. Lalu apalagi di sini dijelaskan para ulama mufassirin menjelaskan ihdinas siratal mustaqim ini, tunjukkan pada kami jalan yang lurus. Nah, di sini kita kenali hidayah itu yang mana yang ada di ihdinas siratal mustaqim. Mari kita buka tentang hidayah. Menurut para ulama hidayah itu ada 4 secara syariat. Pertama, setiap manusia bahkan binatang pun dikasih hidayatul ilhamul fitr.
Hidayah bawaan fitrah, yakni identik dengan insting. Contoh, jika seorang ibu melahirkan anaknya, kemudian mungkin berkembang setelah beberapa hari, nangis, dia pasti ingin menetek atau ngompol. Binatang begitu lahir, mungkin lebih cepat kalau binatang itu. Begitu lahir, ya, istilah Sunda gorejang, mencari apa? Menyusui ke induknya. Itu insting, ya, hidayatul ilhamul fitrah. Sudah dikasih setiap manusia. Kedua, hidayatul khawas, hidayatul panca indra. Contoh, kita sebagai mungkin orang anak-anak sudah tahu persis juga, biasa apalagi anak dewasa. Daya penciuman kita akan bisa memilih. Ini goreng ikan, ini bau sambal, ini juga mungkin tambah pedasnya sekian. Dan banyak-banyak penciuman kita. Tangan kita bisa meraba walaupun dalam gelap. Oh, ini tangan yang lain. Oh, ini kaki yang lain. Oh, ini binatang. Itu hidayatul khawas. Dan banyak-banyak panca indera, ya, menunjukkan sesuatu yang akan kita cerna. Ketiga ada hidayatul aql. Hidayah akal. Dengan akal manusia tentu bisa menciptakan inovasi-inovasi baru tentang apapun termasuk teknologi. Dulu kita nggak pernah mengenal, mungkin zaman 70-an radio kan masih gebiar di mana-mana. Tak mungkin ada lihat gambar seperti di TV itu dulu karena masih gaib. Tapi karena akal manusia diilhami Allah, akal yang mungkin terus berkembang, kreativitasnya bangkit, terjadilah inovasi, adalah televisi. Lepas televisi terjadilah mungkin HP dan segala macam sekarang bisa berhadapan dalam komunikasi. Padahal jauh yang kita jangkau bisa didapat. Kenapa? Dengan akal, memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Itu perlu. Kenapa? Anugerah Allah, akal kita. Itu petunjuk. Lalu ada juga hidayatuddin, inilah yang harus kita pahami. Setiap muslim patut wajib memahami hidayatuddin lah, yakni hidayah ilmu. Di mana adanya? Al-Qur'anul Karim wa sunnah Rasulullah SAW. Kita pernah mengenal, kalau kita mengenal baca-baca buku, identik dengan membuka jendela dunia. Kalau baca Al-Quran dan Sunnah, membuka cakrawala keselamatan dunia dan akhirat. Itu keindahan yang didapat dari hidayatuddin. Itu 4. Tapi kadang-kadang ada orang yang mengatakan, aduh saya belum berjilbab nih, belum dapat hidayah dari Allah. Padahal hidayah sudah dikasihkan semuanya. Tinggal mau. Maka di sini ada ayat mengatakan, innaka lataqdimu ma akhbata wa la yaqdiru ma yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini ayat disampaikan kepada Abu Thalib menghembuskan napasnya terakhir. Setelah mungkin Rasulullah menyampaikan kata-kata, ucapkan la ilaha illallah agar aku bisa membela emang berisata. Tapi karena orang jahiliyah kumpul di situ mengatakan, apakah engkau ya bencikanlah agama Abdul Thalib? Maka ditilah kena. Maka Rasul menangis kepada Allah. Selama Allah mengizinkan, aku akan minta ampunan untuk. Maka turunnya surat At-Taubah 13. Ya, dikatakan dilarang keras. Maka nabi nabi waladina aman astaghfiru lil musyrikin walau kana udal qurba min ba'di ashabil jah min ba'di tabayyana ashabul jah. Tidak patut seorang nabi atau orang-orang beriman memintakan ampunan yang orang berbuat syirik walaupun kerabatnya sendiri, karena sudah jelas dia akan masuk neraka jahim. Tadi kembali kepada ayat tadi, ya. Sesungguhnya Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa termasuk orang yang engkau cintai. Tapi apa? Walakinna yahdi liman yasha, hanya Allah lah yang beri petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tapi Allah lah yang Maha tahu tentang maunya orang yang mau menerima. Jadi orang kehilangan mau, nggak mau menerima Al-Quran itu. Termasuk orang yang suruh maaf, yang terbuka auratnya, yang belum mendidik anaknya secara syar'i. Padahal apa yang dikatakan dalam hadis, salah satu harimallahu alaihim alaihimul jannah. Ada 3 kelompok orang yang tidak akan masuk surga. 1, mudakhimul khamar, peminum arak. Kedua, di sini wal'aq, durhaka ke ibu bapak. Ketiga, wadayasul yaqirunahu fi akhlihi. Seseorang membiarkan dosa di tengah keluarganya.
Coba bayangkan itu. Kalau seandainya anak tidak sholat, kalau seandainya anak kita masih buka aurat, dan banyak-banyak. Tanggung jawab siapa? Yang melihat. Ayah, dan ibunya. Ini, maka didiklah anak kita pertama tauhid, kedua akidah, ketiga ibadah, keempat muamalah, etika kehidupan. Agar selamat. Jadi investasi besar kelak di kemudian hari. Itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan pada kami. Maka para mufassir mengatakan, dullana, tunjukkanlah kepada kami. Begitu kata para ulama mengatakan, dullana dilalatan nasibwa maunatan milladzunka tahfaduna biha minadh-dhalalati wal khata. Tunjukkan pada kami satu jalan yang lurus dari Engkau ya Allah. Untuk apa? Agar aku tidak terjerumus